Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk bisa melakukan hal-hal yang positif ya. Dan mudah-mudahan hari Anda sekarang semuanya lancar, kerjaannya beres, makin sukses dan cerah ceria seperti kita. Alhamdulillah. Ya? Bajunya cerah ceria. Hari ini semangat ya, semangat, aku semangat, pemirsa semangat. Karena harus. Pertama nih kita akan bahas tentang tunangan dalam Islam. Aduh, sempat tunangan nggak? Oh ya, sempat ya. Dan itu pasti membuat ceria ya. Mudah-mudahan ini yang belum dapat jodoh bisa dapat jodoh yang terbaik, yang diridhoi Allah ya. Amin. Ya, dan apa hubungannya nih dengan tema kita saat ini? Iya, karena aku pengen tahu nih sebenarnya dalam Islam itu ada atau enggak sih tunangan, dibolehkan atau enggak? Gitu. Oke, langsung kalau kita gitu, lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Sudah ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Tradisi tunangan dalam agama Islam. Engkau tak tahu bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Pernikahan adalah ibadah suci yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dalam pernikahan sendiri memiliki banyak hikmah dan keistimewaan. Maka barang siapa yang mampu melaksanakan dengan sempurna serta mampu menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka ia beserta pasangan akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Di dalam pernikahan, banyak tata cara atau tradisi-tradisi yang harus dijalani, mulai dari sebelum prosesi akad nikah hingga resepsi pernikahan. Kali ini, tim Berita Islami Masa Kini akan mencoba memaparkan tradisi sebelum akad nikah, yaitu tunangan. Di zaman sekarang ini, sudah tidak asing bagi kita mendengar kata tunangan. Kata atau istilah tersebut sudah dikenal di setiap kalangan, dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Dari desa hingga kota, semua pasti mengenal istilah tersebut. Pemirsa, sebenarnya istilah tunangan sudah dikenal di dalam Islam, hanya saja dalam istilah lain yaitu khitbah. Namun khitbah yang ada di dalam syariat Islam seakan-akan berbeda dengan yang kita dapati di zaman sekarang ini. Dalam prosesi tunangan yang kita ketahui, kedua pasangan diharuskan memakaikan cincin di jari tangan pasangannya. Namun di dalam syariat khitbah tidak mengharuskan demikian. Bahkan dengan memakaikan cincin di jari pasangannya, maka harus memegang tangan pasangannya yang di dalam syariat hal tersebut tidak diperbolehkan karena mereka belum sah dalam ikatan pernikahan. Khitbah, tunangan atau pinangan, menurut syariat adalah langkah penetapan atau penentuan sebelum pernikahan. Bagi laki-laki yang meminang seorang perempuan harus dalam kondisi tenang dan penuh kemantapan untuk menentukan pilihannya sebelum pernikahannya, sehingga tidak terlintas dalam benaknya untuk membatalkan atau memundurkan pernikahannya tanpa sebab. Dalam Islam menganjurkan untuk menyembunyikan atau tidak meramaikan pinangan, dalam artian perayaannya dalam batas-batas yang lebih sempit, dengan hanya melibatkan anggota keluarga saja. Tidak perlu mengadakan acara ramai-ramai layaknya pernikahan. Di Indonesia sendiri, banyak sebutan untuk istilah tunangan. Dalam bahasa Jawa, tunangan berarti tetalen, yang diambil dari kata tali, karena seseorang yang telah mengikuti istilah tersebut merasa dalam sebuah tali yang mengikat mereka. Kedua pasangan tetalen tidak bisa memilih atau menerima pasangan untuk pernikahannya, selain dengan pasangan tetalin itu sendiri, kecuali ikatan tersebut sudah terputus atau dilepas kesepakatan dari keduanya. Suatu kesalahan yang sering terjadi di masyarakat, banyak di antara mereka yang menganggap bahwa ketika sudah khitbah seolah-olah sudah menikah, sehingga kerap kali melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti pergi berdua, bergandengan tangan, atau yang lebih dari itu. Semuanya diharamkan dalam Islam dan hendaknya calon pengantin jangan merusak kesucian pernikahan dengan segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khitbah adalah proses muqaddimah untuk menikah dan belum terjadi pernikahan. Oleh karena itu, untuk menghindari kemaksiatan, dianjurkan agar jarak antara waktu khitbah dan akad nikah tidak terlalu lama, sehingga calon istri tidak berada dalam kondisi lama menanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki meminang seorang wanita yang telah dipinang saudaranya, sehingga pinangannya itu dibatalkan sebelumnya, atau seorang yang meminang memberi izin padanya. Hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa jika perempuan sudah dipinang, maka ia telah menutup dirinya dari pinangan orang lain. Artinya, tidak satupun orang yang diperbolehkan meminangnya. Karena seorang muslim tidak boleh menyaingi dan merebut pinangan yang telah didahului saudara seislamnya, kecuali saudaranya telah membatalkan pinangannya tersebut tanpa ragu.
Pada hadis tersebut dijelaskan pula bahwa larangan untuk meminang perempuan yang telah dipinang berunsur haram menurut mayoritas ulama yang diantaranya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau berkata, arti hadis tersebut adalah ketika seorang laki-laki telah meminang seorang perempuan yang telah rela dan cenderung menerima pinangannya, maka tidak diperbolehkan kepada siapapun untuk meminangnya. Dalam khitbah, disunahkan bagi lelaki untuk melihat atau menemui perempuannya sebelum melakukan khitbah secara resmi. Rasulullah telah mengizinkan itu dan menyarankannya dan tidak diisyaratkan untuk meminta izin kepada perempuan yang bersangkutan. Landasan untuk itu adalah hadis sahih berikut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah seorang laki-laki menceritakan bahwa ia menikahi seorang perempuan dari kaum Ansor. Lalu Rasulullah menanyakan, 'Sudahkah Anda melihatnya?' Lelaki itu menjawab, 'Belum.' 'Pergilah dan lihatlah dia,' kata Rasulullah, karena pada mata kaum Ansar terkadang ada sesuatunya." Hadis riwayat Muslim sahih. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa bagi laki-laki melihat perempuan yang akan dikhitbah tentunya dalam batas yang diperbolehkan syariah, bahkan sebelum menyatakan khitbah secara resmi. Ini dilakukan dengan tujuan agar laki-laki yang mengkhitbah mantap hatinya untuk mengkhitbah perempuannya, sehingga tidak ada alasan untuk mengundur atau membatalkan pinangannya. Baru-baru ini di kalangan masyarakat banyak muncul dan beredar istilah syabaqah atau hadiah yang diberikan ketika tunangan, baik berbentuk cincin tunangan atau yang lainnya. Syabaqah tidak terdapat dalam syariah, hanya saja Islam tidak melarang hal tersebut, selagi masih dalam batas-batas kemampuan. Tetapi yang harus diperhatikan yaitu, dalam Islam seorang laki-laki diharamkan memakai sesuatu yang terbuat dari emas baik berbentuk cincin atau yang lainnya. Cincin yang terbuat dari emas cukup dipakai perempuannya saja. Bagi yang laki-laki hanya diperbolehkan memakai selain emas, seperti perak, tembaga, dan lain-lain. Dengan catatan, tanpa memakai cincin di tangan pasangannya masing-masing, karena belum halal dalam ikatan pernikahan. Khitbah atau tunangan tidak selamanya akan berujung di pernikahan. Setelah melakukan tunangan, bisa jadi terdapat masalah-masalah atau sesuatu yang menyebabkan batalnya tunangan. Dalam hal ini mengembalikan syabqah atau hadiah tunangan yang diberikan secara utuh, hukumnya wajib menurut syariat. Adapun hadiah yang tidak langgeng seperti makanan, maka tidak wajib dikembalikan. Sedangkan hadiah yang langgeng seperti cincin emas, gelang, dan jam tangan, maka wajib dikembalikan. Pemirsa beriman, bertunangan, khitbah di dalam Islam adalah bertujuan untuk saling mengenal antara kedua pasangan dan juga kedua belah keluarga. Tetapi hendaknya kita sebagai muslim yang baik bisa melakukan khitbah sesuai syariat Islam yang benar. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk pemirsa sekalian dan kita semakin menjadi muslim yang taat di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh, tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Ternyata memang pertunangan itu ada syarat-syaratnya. Ya. Seperti tadi misalnya ketika diberikan syabqah itu ya, cincin itu kalau nggak jadi harus dikembalikan. Ternyata ya. Dan memang kalau dalam Islam sendiri tuh nggak ada definisi tentang tunangan gitu. Jadi kalau memang dari antara dua keluarga dan pasangan ini sudah merasa cocok, sudah saatnya langsung aja dinikahkan. Gak usah pakai Ngomong-ngomong tunangan. soal nikah, kemarin aku ya ada stafku nikah, jadi aku jadi saksi nih ceritanya. Aku nggak tahu kalau ternyata akadnya dalam bahasa Arab. Jadi begitu pas akad gitu kan, si ceweknya di tempat lain tertutup dengan cara yang lain gitu ya, cara Islami. Terus begitu pas akad, kan saya nggak tahu artinya itu apa kan. Gobil tuh, terus angkah tukah. Terus begitu pas sudah ini, kan aku harus ngomong sah gitu kan. Artinya bener nggak? Bener. Oke, sah. Akhirnya ngerti ya. Akhirnya sah sebagai suami istri. Alhamdulillah, gitu. karena sebetulnya juga waktu nikah aku pakai cara seperti itu. Oh, pakai bahasa oke. Arab. Iya, kita jadi curhat nih ya, ya. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang benarkah 40 tahun tidak akan diampuni dosanya ketika berzina. Tuh kan kita suka anggap enteng ya. Sementara kan zina itu ada yang cuma zina mata gitu kan. Nah, Ternyata hukumnya waduh, astagfirullahaladzim. Oke, kita bahasnya nanti pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami masa kini. Terima kasih
kasih pemirsa masih bersama kami dan yuk kita sama-sama saling mengingatkan ya. Semoga kita tidak terjebak ke dalam dosa besar. Nauzubillah. Nah, ngomong-ngomong dosa besar nih salah satunya adalah berzina. Karena di sini kita akan membahas benarkah kalau berzina 40 tahun dosa kita tidak terampuni? Auzubillah min dzalik. Iya, langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Benarkah dosa zina merupakan dosa yang tidak terampuni? Pemirsa, pernahkah Anda mendengar jika dosa zina adalah dosa yang tidak terampuni? Ya, kalimat ini kerap diucapkan oleh masyarakat di sekitar kita. Bahkan banyak yang menyebutkan jika dosa zina tidak terampuni sampai 40 tahun lamanya. Lalu benarkah terdapat dalil yang menyatakan hal ini? Berikut penjelasannya. Mengenai hal ini, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa dosa zina itu tidak diampuni sampai 40 tahun. Bahkan dosa zina termasuk dosa yang dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Dan pemirsa, ada beberapa syarat agar dosa zina dapat diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Pertama yaitu dengan segera bertaubat dan berdoa seraya memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kita semua untuk bertaubat kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penerima Taubat. Terlebih lagi jika pelaku dosa tersebut benar-benar dan sungguh-sungguh ingin bertaubat dari maksiat yang pernah ia lakukannya. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surah An-Nasr ayat 3. Dan pemirsa, orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya yang pernah ia lakukan, maka ia akan bersih kembali bagaikan orang yang tidak pernah berdosa. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang yang bertobat dari perbuatan dosa bagaikan orang yang tidak pernah berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah 2.1419 dan 4.250. Kemudian taubat yang kita lakukan yaitu harus ikhlas seraya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taubat adalah salah satu bentuk ibadah. Syarat taubat yang keempat yaitu harus merasa sedih dan menyesali perbuatan dosa atau maksiat yang pernah ia lakukan, serta harus benar-benar meninggalkan kemaksiatan atau perbuatan dosa tersebut dengan segera. Syarat taubat yang kelima yaitu harus bertekad penuh dari dalam hatinya untuk tidak akan mengulanginya perbuatan dosa itu kembali. Dan syarat taubat yang terakhir yaitu taubat tersebut dilakukan sebelum waktu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, hendaknya kita selalu ingat bahwa perbuatan zina adalah dosa besar yang menjijikkan dan sangat buruk akibatnya. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Nah pemirsa, selain itu dapat kita pahami bahwa berpacaran adalah perbuatan haram dan merupakan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena pacaran merupakan sarana terbaik dan jalan yang sangat ampuh untuk mengantarkan pelakunya kepada perbuatan zina. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki berhalwat atau berdua-duaan dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan. Hadis riwayat Tirmizi 2165. Maksud dari hadis ini yaitu, dengan berpacaran hukumnya haram dalam Islam, karena dua insan yang berlainan jenis kelamin dan bukan mahram berdua-duaan, maka dapat dipastikan bahwa yang ketiga dari mereka adalah setan. Dan setan merupakan musuh yang amat nyata bagi manusia. Setan tidak akan meninggalkan manusia begitu saja dari perbuatan dosa.
Bahkan setan selalu berusaha agar manusia tinggal bersamanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Namun bagaimana dosa zina itu bagi para pelakunya? Samakah dosa zina yang dilakukan oleh kaum Adam dengan yang dilakukan oleh kaum Hawa? Berikut ulasannya. Mengenai hal ini, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, dan kerusakan yang dihasilkan dari perbuatan zina dapat memporak-porandakan kemaslahatan umum. Sesungguhnya tatkala seorang wanita berzina, berarti ia telah memasukkan aib dan hal yang memalukan ke dalam rumah suaminya atau keluarganya, atau kerabatnya. Maka mereka semua akan menundukkan kepala mereka karena menanggung malu, terlebih jika wanita tersebut hamil dari hasil perbuatan zinanya. Dan apabila wanita tersebut sampai membunuh bayinya karena malu, sungguh ia telah menggabungkan antara dua perbuatan dosa besar sekaligus, yaitu berzina dan membunuh. Jika ia sampai hamil dan akhirnya melahirkan, berarti ia telah membawa anak tersebut ke dalam rumah suaminya atau keluarganya, sedangkan anak tersebut sesungguhnya adalah orang asing. Lalu anak tersebut akhirnya mewarisi padahal dia bukan ahli waris mereka, serta anak tersebut bergabung dan menasabkan dirinya kepada mereka, padahal ia bukan keturunan keluarga mereka, dan seterusnya dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan zina wanita tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan adapun jika yang berzina seorang laki-laki, maka hal itu mengakibatkan bercampur baurnya nasab pula, dan sekaligus ia telah merusak istrinya yang baik-baik, serta akan membawanya kepada kerusakan-kerusakan lainnya. Sehingga perbuatan dosa besar ini benar-benar merusak dunia dan agama, walaupun alam barzah dan neraka dipenuhi dan subur dengan dosa besar ini. Dan pemirsa, pelaku yang berbuat zina juga memiliki kerugian yang ia rasakan. Apa sajakah kerugian tersebut? Pertama, perbuatan zina dapat mengakibatkan kemiskinan, memperpendek umur pelakunya, membuat hitam wajah si pelaku dan menimbulkan kebencian orang-orang kepada pelakunya. Kedua, perbuatan zina dapat membuat hati pelakunya tercabik-cabik, bahkan membuatnya sakit. Selain itu, perbuatan zina juga mengakibatkan kegundahan, kesedihan, dan ketakutan. Zina juga dapat menjauhkan pelakunya dari para malaikat, sekaligus mendekatkannya kepada jin dan setan. Nah pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai dosa zina yang masih marak terjadi di muka bumi ini. Meski Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni hambanya yang sungguh-sungguh bertaubat, namun hiasilah hidup ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup di dunia hanyalah sementara, maka gunakanlah sisa umur kita dengan sebaik-baiknya demi kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, ilmunya untuk apa ia gunakan, hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia keluarkan, dan tubuhnya untuk apa ia binasakan. Hadis riwayat Tirmizi 2471. Ya, dengan tayangan tadi semoga semakin menambah kesadaran kita ya, bahwa apa-apa yang kita lakukan itu pasti akan dilihat oleh Allah dan akan dibalas juga dengan kebaikan-kebaikan maupun keburukan terhadap kita. Harus kita pertanggungjawabkan juga nantinya ya. Betul. Jadi sekali. memang ada ciri-ciri kalau memang orang berzina tadi wajahnya menghitam, umurnya pendek, dimiskinkan ketika di dunia, dijauhkan oleh para malaikat. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita dijaga ya dari perbuatan-perbuatan yang seperti Amin, itu. insya Allah. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang halalkah biawak. Biawak? Biawak itu yang seperti ular tapi punya kaki ya, begitu kan? Kayaknya ngebayanginnya aja agak serem ya. agak serem ya untuk dimakan ya. Iya Tapi sih. ada juga sih sebetulnya yang suka. Iya, ada yang bilang untuk pengobatan atau alasan medis lainnya. Tapi Nah, kita bahasnya hukumnya, apa? Hukumnya dalam Islam itu seperti apa? Iya, Ya? seperti apa kita bahasnya nanti pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami masa kini. Halalkah biawak? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya dengan fungsi dan keahliannya masing-masing, baik itu manusia, tumbuhan maupun binatang.
Seperti halnya binatang yang sering dijadikan bahan obat-obatan bagi manusia, contohnya ikan gabus yang dipercaya sebagai penyembuh luka dan kerang laut yang dapat meningkatkan kesehatan jantung. Pemirsa, dari berbagai macam binatang yang dapat dijadikan obat, terdapat binatang-binatang yang menjadi pertanyaan, apakah daging binatang tersebut halal untuk dikonsumsi? Contohnya biawak. Biawak dipercaya dapat menyembuhkan penyakit asma dan penyakit kulit. Daging biawak untuk mengatasi penyakit asma, sedangkan minyak dari biawak digunakan untuk mengobati penyakit kulit, seperti luka bakar, alergi, atau gatal-gatal. Biawak adalah sejenis reptil yang sering sekali disamakan dengan dap. Dap adalah binatang reptil yang hidup di padang pasir yang sering diburu oleh bangsa Arab dan dijadikan bahan makanan. Lalu sebenarnya apa perbedaan biawak dengan dap? Dan apakah daging biawak halal menurut Islam? Tim Berita Islami Masa Kini memaparkannya untuk Anda. Biawak adalah sebangsa reptil yang tergolong dalam kadal besar. Biawak banyak macamnya. Yang terbesar dan terkenal adalah biawak komodo atau dalam bahasa lainnya Varanus komodensis yang panjangnya dapat melebihi 3 meter. Sedangkan biawak yang sering ditemui di desa-desa atau perkotaan di Indonesia Barat adalah biawak air atau dalam bahasa Latinnya Varanus salvator yang hanya memiliki panjang rata-rata 1 meter. Dap atau yang dalam bahasa Latinnya disebut Euromastic aegyptia adalah sejenis biawak yang terdapat di padang pasir dan banyak ditemui di Mesir, Libya, dan seluruh daerah Timur Tengah. Tetapi habitat dap saat ini jarang ditemui karena penurunan habitatnya. Dalam segi bentuk, memang dap dan biawak hampir sama, hanya saja dap lebih kecil dari biawak. Tetapi jika kita mau mendalami lagi, sebenarnya banyak sekali perbedaan antara dap dan biawak ini. Dalam segi makanan, makanan dap dan biawak sangat jauh berbeda. Dap hanya memakan tumbuh-tumbuhan dan binatang yang dimakan dap hanya jenis-jenis belalang. Sangat berbeda dengan biawak yang makanannya adalah bangkai, ular, musang, kelelawar, kalajengking, kodok, kadal, tikus, dan hewan kotor lainnya. Sifat yang dipunyai dap dan biawak juga sangat jauh berbeda. Karena dap hanya memakan tumbuhan dan jenis-jenis belalang, maka dap tergolong hewan yang tidak buas dan jinak. Sedangkan biawak yang memakan bangkai dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, biawak termasuk hewan buas dan menjijikkan. Selain itu, biawak juga merupakan hewan yang licik dan zalim. Abdul Latif Al-Baghdadi menyebutkan bahwa di antara kelicikan dan kezaliman biawak adalah bahwa biawak suka merampas lubang ular untuk ditempatinya. Dan tentu saja sebelumnya dia membunuh dan memakan ular tersebut. Selain itu, biawak juga suka merebut lubang dap. Padahal kuku biawak lebih panjang dan lebih mudah untuk digunakan membuat lubang. Dap adalah binatang yang halal untuk dimakan, seperti yang dijelaskan dalam hadis yang artinya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, orang-orang dari kalangan Nabi Muhammad SAW yang di antara mereka terdapat Sa'ad makan daging, kemudian salah seorang istri Nabi Muhammad SAW memanggil mereka seraya berkata, itu daging dap. Mereka pun berhenti makan. Maka Rasulullah pun bersabda, makanlah karena daging itu halal. Atau beliau bersabda, tidak mengapa dimakan, akan tetapi daging hewan itu bukanlah makananku. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis tersebut adalah salah satu hadis yang menerangkan tentang halalnya daging dap. Dap dihalalkan karena termasuk binatang yang memakan tumbuhan dan jenis-jenis belalang. Dap juga termasuk binatang yang tidak buas. Biawak memang banyak dijadikan obat oleh banyak orang. Dan banyak juga yang menyukai daging reptil ini. Tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah banyak di antara kita yang menafsirkan bahwa dap dengan biawak adalah sama dan menghalalkan mengkonsumsi daging biawak. Padahal jika kita tinjau kembali bahwa dap sangat berbeda dengan biawak. Jika kita membuka kamus, biawak dalam bahasa Arab disebut warol, bukan dap. Biawak haram untuk dikonsumsi dikarenakan biawak adalah hewan yang menjijikkan atau yang dalam bahasa Arab disebut habits. Dan biawak juga merupakan binatang buas. Pemirsa beriman, dari penjelasan tersebut kita bisa menarik kesimpulan ya, bahwa dap dengan biawak sangat berbeda, dari mulai makanan hingga sifat yang dimilikinya. Daging dap dihalalkan untuk dikonsumsi, sedangkan daging biawak diharamkan. Tetapi banyak pula para ulama yang menghalalkan daging biawak. Wallahu a'lam bishawab. Adapun Imam Ahmad mengatakan,
Aku tidak tahu segala sesuatu yang meragukanmu, maka tinggalkanlah. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat untuk pemirsa dan tetap bisa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus berpisah nih Izi ya. Mudah-mudahan tema-tema kita ini bisa memberikan manfaat, memberikan ilmu ya. Tadi seperti misalnya dap dengan biawak perbedaannya apa. Soalnya banyak juga yang nanya, dap itu apa ya? Tuh udah diliatin kan, ternyata dap itu boleh dimakan meskipun Rasulullah nggak memakannya. Tapi kalau biawak, karena dia ini ya suka makan makanan bangkai, itu nggak boleh. Tapi kalau bedanya dap ini hidupnya di padang pasir, di Indonesia nggak ada ya? Paling ada kadal. Beda kayaknya beda, ya. Oke, insya Allah besok kita ketemu lagi pemirsa. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.